mereka itu ada perjanjian pranikah. Mereka berdua ada perjanjian pranikah yang saya juga baru tahu tadi. Nah, yang dimana kurang lebih salah satunya adalah mereka berjanji sepakat di antara mereka kalau ada yang selingkuh ya maka boleh dipublikasi. Masih. Jadi tadi terakhir saya bicara juga mereka masih di satu kamar ya. Waduh, ini susah nih kenal mereka ya. Oh gitu. Ya cuman buat Clara sih saya kasihan aja. Karena harus merasakan gimana rasanya diselingkuhin. Pasca mencuatnya isu perselingkuhan yang diduga dilakukan sang suami, kehidupan rumah tangga Clara Sinta langsung menjadi konsumsi publik. Sorotan netizen kian tajam, tak hanya membahas konflik personal, tetapi juga merembet pada berbagai spekulasi dan perdebatan yang terus bergulir di media sosial. Situasi semakin memanas ketika Clara secara terbuka mengungkap adanya video yang diduga berkaitan dengan sang suami. Langkah tersebut sontak memicu gelombang reaksi. Sebagian mendukung keberaniannya membongkar fakta, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan dampak hukum dari tindakan tersebut. Perdebatan pun tak terelakkan. Ada yang melihat tindakan Clara sebagai bentuk ekspresi kekecewaan, sementara yang lain menilai hal itu berpotensi melanggar regulasi yang berlaku. Lalu, bagaimana sebenarnya kacamata hukum memandang kasus ini? Apakah Clara Sinta berada di posisi yang aman atau justru berisiko terseret persoalan hukum baru? Secara hukum, memang ada perkembangan dalam UU ITE yang memberikan ruang bahwa penyebaran informasi yang benar dan untuk kepentingan umum bisa tidak dipidana. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan berarti semua hal bisa dibebas sebarkan, apalagi kalau kontennya mengandung unsur dan aktivitas atau hal yang melanggar kesusilaan. Karena tetap ada aturan lain yang berlaku, yaitu Undang-Undang yang secara tegas melarang penyebaran konten bermuatan. Kalau memang kejadian itu benar, langkah yang lebih tepat bukan menjadikannya konsumsi publik, tapi simpan sebagai bukti, laporkan ke pihak berwajib, atau gunakan dalam proses hukum seperti perceraian. Karena dalam konteks hukum, bukti itu untuk dilindungi, bukan untuk dipertontonkan. Ya tentunya apapun itu ke depannya saya sampaikan bahwa kalau terjadi nanti satu persoalan hukum atas peristiwa kegaduhan ini tentunya akan merepotkan semua pihak, baik si pelapor maupun terlapor, mau pengacara, mau teman-teman media, mau polisi, ya. Maka saya juga tadi menegaskan, ya jangan sampailah ada lapor melapor gitu, karena ini kan memang ranahnya betul-betul privasi. Saya menghimbau semua pihak untuk ya bisa cooling down, bisa lebih berpikir matang, dewasa bahwa ini ranah privasi, ranah keluarga. Hingga saat ini, arah hubungan rumah tangga Clara Sinta dan sang suami masih belum menemui titik terang. Isu keretakan yang sempat mencuat memang belum sepenuhnya terjawab, namun perkembangan terbaru justru menghadirkan fakta yang cukup mengejutkan. Di tengah ramainya kabar yang beredar, keduanya ternyata masih terlihat bersama menikmati waktu liburan di Bangkok, Thailand. Bukan hanya sekadar berada di kota yang sama, Clara dan sang suami bahkan diketahui masih tinggal dalam satu kamar hotel. Hal ini diungkap oleh sahabat mereka, Sunan Kalijaga, yang berinisiatif menghubungi langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya. Dari komunikasi tersebut, ia membenarkan bahwa keduanya masih bersama, sekaligus menepi sebagian spekulasi yang menyebut hubungan mereka sudah benar-benar berakhir.
wanita menghubungi saya dan ya saya tanya keadaannya. Pertama saya tanya, kalian ada di mana? Mereka berdua ternyata sedang ada di luar negeri. Ya, mereka ada di luar negeri, tidak ada di Indonesia, dan mereka hanya berdua di sana. Lalu saya tanya, ada apa sih sebenarnya? Gitu loh. Karena saya jujur, kalau itu konten saya harus tahu. Tapi kalau itu pun benar, ya saya juga sebagai sahabat, ya gimana sih ya, pengen mencoba menjembatani mereka. Mungkin ada agenda jalan-jalan berdua ya, memang cuma berdua. Saya tadi tanya sama Clara, anak-anak nggak ikut? Enggak bang, katanya, anak-anak di rumah, kami berdua. Nah, justru saya bilang, udahlah kalau memang begitu kan. Saya juga tadi bilang sama suaminya, bro, ajaklah istrinya keluar, coba ngopi, ngobrol di pinggir jalan, ambil udara yang segar, saya bilang ya, supaya tidak terus bergejolak, tidak terus emosi. Kalian lagi ada di luar negeri loh, bukan di tanah air. Jangan sampai ada apa-apa, saya bilang gitu. Masih. Jadi tadi terakhir saya bicara juga, mereka masih di satu kamar ya. Jujur saya sebagai sahabat mereka berdua, saya kaget. Saya juga ikut prihatin atas pemberitaan yang beredar. Karena saya betul-betul melihat, saya mengetahui bagaimana awalnya mereka kenalan, bagaimana mereka dekat, dan sampai akhirnya mereka menikah, membangun satu rumah tangga. Maka dari kemarin saya jujur saja, saya nggak percaya. Yang awal saya tanyakan adalah motivasinya. Kenapa bisa sampai terpublikasi atau kamu posting? Ya abang tahulah bagaimana sih emosi perempuan gitu kan. Gitu. Melihat, ya kan abang juga lihat saya gemeter ngelihat. Ya saya juga nggak bisa ngomong ya kalau memang kata-kata Clara tadi adalah wanita kan berbeda-beda ya. Wanita berbeda-beda reaksinya ketika melihat atau mengalami sesuatu. Emosionalnya berbeda. Mungkin ada yang diam nangis, mungkin ada yang langsung marah-marah teriak-teriak, mungkin juga ada yang langsung pergi gitu. Nah, mungkin itu kebetulan spontanitas yang ya dia sampaikan gitu. Siapapun perempuan pastilah ada di posisi Clara, pasti kecewa, sedih, mungkin juga ada emosionalnya juga. Maka di situ saya tadi mencoba mendengarkan apa yang disampaikan atau curahan hati daripada Clara. Begitu juga saya mencoba mendengar dari versi kawan saya gitu kan, ada apa sih gitu loh. Di tengah panasnya konflik yang belum juga mereda, perlahan terkuak fakta lain yang tak kalah mengejutkan. Sebuah informasi baru mencuat dan langsung menyita perhatian publik, seolah membuka sudut pandang berbeda dari kisah yang selama ini beredar. Ternyata, jauh sebelum pernikahan berlangsung, Clara Sinta dan sang suami disebut telah menyepakati sebuah perjanjian pranikah. Isi kesepakatan itu pun cukup berani, di mana jika salah satu pihak terbukti berselingkuh, maka bukti perselingkuhan tersebut diperbolehkan untuk dipublikasikan. Temuan ini pun sontak memantik perdebatan baru. Sebagian pihak menganggap langkah Clara mengungkap dugaan perselingkuhan bukan tanpa dasar, melainkan mengacu pada kesepakatan yang sudah dibuat sejak awal. Mereka itu ada perjanjian pranikah. Mereka berdua ada perjanjian pranikah yang saya juga baru tahu tadi gitu ya. Nah, yang dimana kurang lebih salah satunya adalah mereka berjanji sepakat di antara mereka, kalau ada yang selingkuh ya maka boleh dipublikasi gitu loh. Nah, ketika saya tahu itu ya saya juga nggak bisa bicara apa-apa ya, karena infonya tadi dari Clara juga itu kan ada kesepakatan lah. Sampai saat ini sih belum ada kesepakatan seperti apa ya. Yang pasti tadi saya tanya dari pihak laki-lakinya, ya sudah meminta maaf, ya sudah ya mencoba untuk menyampaikan gitu
seperti apa dan bagaimana. Begitu juga dari pihak perempuannya, Claranya juga masih ada hal-hal yang mungkin masih mau dia tanyakan gitu kepada suaminya. Ya saya bilang, saya ingatkan lagi kepada mereka berdua, ini persoalan hanya cuma kalian berdua yang bisa menyelesaikan, bukan orang tua kalian, bukan keluarga kalian, bukan teman-teman, bukan saudara, apalagi netizen. Saya bilang. Untuk itu tadi saya tanya, bro, apa ada hubungan nggak gitu loh? Karena saya juga mencoba memahami posisi atau rasa daripada Clara sendiri. Kalau perempuan tuh biasanya kalau kita laki-laki ada hubungan sama wanita lain, atau ya katakan ya pacaran atau bagaimana, pasti kan berbeda ketika ya ini cuma kehilafan sesaat. Maka tadi saya tanya bro, lu ada hubungan baru kenal atau gimana? Enggak ada hubungan. Ya, saya mencoba berbicara dari sisi laki-laki. Saya bilang ke Clara, tuh kan Bu, tidak ada hubungan, mungkin ini hanya keisengan atau kehilafan sesaat, saya bilang. Jadi Clara juga jangan terlalu merasa atau cemburu yang berlebihan, saya bilang begitu. Ya itu tadi disampaikan bahwa mereka tidak ada hubungan. Saya berpesan kepada mereka berdua, coba kalian sama-sama duduk dan bicara bagaimana, ada apa, dan tolong saya bilang ingat anak-anak, saya bilang begitu. Jadi saya mencoba memahami di dua sisi, bahwa mereka mungkin saat ini masih sama-sama ya bisa dikatakan tentunya kalau dari sisi perempuannya tadi Clara bilang, ya siapa sih bang yang nggak emosi gitu. Nah, dari sisi pihak suami juga ya ini sudah terjadi kan begitu. Tapi tetap saya mempunyai harapan dan saya optimis supaya segala sesuatunya bisa baik. Di sisi lain, perkembangan kasus ini ternyata tak hanya berfokus pada rumah tangga Clara Sinta dan sang suami. Perhatian publik kini juga tertuju pada sosok perempuan yang diduga muncul dalam video tersebut. Belakangan, identitasnya mulai terungkap. Ia disebut bernama Tri Indah, yang dikenal di media sosial dengan nama Teindah. Sejak kabar itu mencuat, namanya langsung menjadi perbincangan hangat dan menyebar luas di berbagai platform. Sayangnya, sorotan yang datang tak sepenuhnya positif. Teindah justru diterpa gelombang komentar pedas hingga hujatan dari netizen. Tekanan yang begitu masif ini pun dikabarkan berdampak pada kondisi mentalnya. Bahkan, sempat beredar potongan video yang memperlihatkan dirinya mendadak jatuh pingsan. Momen itu disebut-sebut terjadi setelah dirinya terus menerima komentar negatif dan menjadi sasaran perbincangan tanpa henti di media sosial. Nah. Namanya Tri Indah, tapi panggilan panggungnya itu, nama panggungnya itu Keindah. Tahun kelahirannya kalau nggak salah 1997. Dia aslinya itu dari luar Pulau Jawa, tepatnya Sumatera. Dia dari daerah kok. Tapi sekarang dia udah menetap di Jakarta dan isunya keepingan orang juga. Nah, kok ada juganya? Karena isu yang sama itu pernah menerpa sang istri sah sebelum menikah. Ini seru sih sebenarnya ya, karena kalau misalnya ngelihat isu yang sama-sama menimpa mereka berdua, apple to apple dong. Seru berantemnya. Tapi coba deh berpikir positif ya. Saya aja tadi pas ngeliat videonya, saya pikir, apa nih kok nawarin kerang gitu. Bagus nih anak bergerak ya kan. Pas saya mau timbang malah terus saya tegesin lagi tuh, ini apaan nih, kerang apa? Gue tegesin bener-bener tuh, ini dia bukan, apa istri sahnya gitu kan. Soalnya susah banget dibedain, hampir sama. Saya tidak nanya sosok wanita lain itu siapa, saya tidak nanya karena saya nggak peduli juga. Yang saya peduli adalah bagaimana hubungan kedua sahabat saya ini tidak menjadi lebih keruh lagi suasana ke depannya. Jadi saya tidak bertanya dari sisi wanita itu tuh siapa, bagaimana, enggak. Saya cuma cukup tanya tadi, bro, kenal berapa lama, ada hubungan apa tidak gitu.
Jadi tadi kita sempat ngobrol bertiga lah ya, saya, Clara sama suaminya. Di tengah riuhnya pemberitaan, rupanya Clara Sinta masih disibukkan dengan persoalan hukum bersama mantan suaminya, Denny Gustaf. Keduanya diketahui tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan harta gonogini yang diajukan oleh pihak Denny. Perkara ini pun kembali mencuat ke publik, menambah daftar panjang konflik yang tengah dihadapi Clara saat ini. Sayangnya, proses persidangan tersebut kembali mengalami hambatan. Sidang yang dijadwalkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat harus ditunda. Penyebabnya, Clara Sinta bersama tim kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan tersebut. Akibat ketidakhadiran itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menjadwalkan ulang sidang pada 8 April mendatang. Jadi pada hari ini harusnya adalah agenda pemeriksaan saksi dari tergugat. Cuman sampai detik ini belum ada kehadirannya sehingga Majelis Hakim menunda proses persidangannya di minggu depan di tanggal 8. Jadi untuk alasan hadir dan nggak hadirnya semalam pun kami sudah komunikasi dengan kuasa hukumnya. Cuman responnya nanti akan diinfokan. Kita sudah tunggu, ternyata nggak ada, akhirnya dimulai sidangnya. Jadi kalau tadi terkait pertanyaannya ada unsur untuk menunda, mengulur, ya mungkin itu trik dari tergugat atau kuasa hukumnya. Mungkin memang ada kendala atau memang lagi persiapkan bukti, kita nggak sama-sama nggak tahu lah. Di sini kita sama-sama menunggu etikat baiknya untuk menjalani proses persidangannya. Ya, jadi untuk di tanggal 8 nanti agendanya tetap sama, agenda saksi dari tergugat. Namun apabila mereka tidak hadir atau tidak dapat menghadirkan saksi, Majelis Hakim akan mengambil sikap apakah dilanjutkan persidangannya dengan agenda bukti tambahan atau sikap lain nanti yang akan disampaikan oleh majelis. Nggak ada ya, simpel aja. Harta gon ini bukan buat saya. Saya kan memperjuangkan ini buat anak. Jadi kalau dia mamanya berantem sama saya gara-gara ini aneh, karena ini buat anak gitu. Kenapa dia nggak setujuin gitu? Nah, itu aja sih. Saya simpel aja sih, nggak mau ngambil harta kok di sini gitu. Tinggal ini aja, anak saya bisa dapat haknya lah gitu. Terpenuhi dengan uang sebesar itu ya terpenuhi lah, sekolah, makan. Absennya Clara Sinta dalam sidang terbaru pun langsung dikaitkan dengan kondisi kesehatannya yang dikabarkan tengah menurun. Pasca mencuatnya isu perselingkuhan sang suami, tekanan yang ia hadapi disebut cukup besar hingga berdampak pada kondisi fisik maupun mentalnya. Di tengah situasi tersebut, perhatian publik tak hanya tertuju pada Clara, tetapi juga pada respons dari mantan suaminya, Denny Gustaf. Sebagai pihak yang saat ini masih berhadapan dengan Clara dalam proses hukum, pernyataan Denny pun ikut dinanti. Terlebih, di media sosial sendiri sempat bermunculan komentar miring yang menyebut apa yang dialami Clara sebagai bentuk karma. Lantas seperti apa reaksi sang mantan suami terkait kabar yang menerpa Clara yang ramai dicibir sedang terkena karma? Susah yang kenal mereka ya. Gitu. Ya cuman buat Clara sih saya kasihan aja. Karena harus merasakan gimana rasanya diselingkuhin. Bisa jawab sendiri masyarakat. Ya, kapasitasnya klien saya komenin lah itu rumah saya tangga. Saya cuma bilang begitu lain. aja. Kasihan dia harus merasakan gimana rasanya diselingkuhin. Saya cuma ngomong tadi aja. Kasihan dia gitu loh. Harus merasakan itu aja. Jadi silakan menilai sendiri. Enggak, intinya klien kami dengan tergugat, kita bahasnya tergugat, itu kan memang sebelumnya menikah dan bercerai. Itu pasti ada masalah. Itu biarin jadi masalah internalnya mereka lah. Kita nggak punya kapasitas untuk ngebongkar, nggak ceritain. Biarkan kalaupun terjadi yang sekarang ya biarkan itu jadi permasalahan rumah tangga mereka. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.